Pancasila, rupa-rupa silanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila harus diamalkan, tidak hanya kita hafalkan. Pancasila harus diamalkan, tidak hanya kita hafalkan. Formula E merugikan negara. KPK mendatangi BPK untuk mengaudit. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Ini terkait dengan kasus Formula E. Ada aturan dalam KPU bahwa calon presiden yang sudah didaftarkan tidak boleh diutak-utik unsur pidana atau yang lain-lain. Tapi catatannya adalah peraturan ini dengan asumsi bahwa calon presiden yang bersangkutan sudah didaftarkan resmi ke KPU. Kalau hanya dicalonkan oleh partai tertentu itu nggak termasuk dalam aturan ini. Nah, ini kenapa saya singgung, ini terkait dengan Formula E. Formula E ini sedang ditelisik oleh KPK. Masih belum ada siapa yang bertanggung jawab. Tapi sebetulnya kasat mata kita melihat ada uang minimal, uang kompensasi atau komitmen fee sebesar 560 miliar ini juga harus dipertanggungjawabkan. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan. Tetap mengusut kasus dugaan korupsi proyek Formula E meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diusung sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya akan membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Tujuannya agar tidak ada kecurangan di masyarakat dan KPK tidak melakukan kriminalisasi kepada siapapun. Alex menyatakan KPK tidak pernah menargetkan seseorang menjadi tersangka, termasuk kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama Anies Baswedan. Menurut kesan penyelenggaraan Formula E itu dipaksakan. Ngerti dong, masa nggak ngerti? Ya, nah dipaksakan. Adalah beberapa kalimat dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur, memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, memang di ujung kalimat selalu ada kalimat saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Laksanakan dengan benar, itu kalimat-kalimatnya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Itu.
itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah, amin amin ya robbal alamin. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Kalau Anies Baswedan korupsi, ada kadrun. Uang buktinya banyak, Cak. Banyak. JPO zaman Ahok 9 miliar itu bisa bikin berapa biji? 9 miliar. Zaman Anies 50 miliar cuma bikin 3 biji JPO. Ada. Zaman Ahok ratusan miliar, banjir yang asalnya bandang jadi kecil, jadi surut, karena naturalisasi, karena normalisasi sungai dijalankan oleh Ahok. Duitnya dipakai benar-benar untuk mengeruk sungai dan memindahkan penduduk-penduduk di bantaran sungai ke rumah susu. Ratusan miliar manfaatnya ada. Anies Baswedan ratusan miliar melakukan naturalisasi sungai, manfaatnya tidak ada. Naturalisasi sungai dilakukan, tapi hasilnya kagak ada, banjir terus banjir. Banyak lah. Korupsi Anies Baswedan itu banyak, bro. Kalau hukum ini mau benar, udah ketangkap itu. Dari kasus tubuh bokep aja udah ketahuan, itu paling habis 20 juta. Ditulis di kwitansi 560 juta. Itu kelakuan Anies Baswedan. Belum lagi Formula E. Oleh BPK itu sudah dinyatakan Anies ini korup. Menggelontorkan uang rakyat 560 miliar untuk Formula E. Dia melanggar aturan, dia menyalahgunakan jabatan untuk sesuatu yang bersifat populis demi nyapres. Dalam aturan tidak boleh uang rakyat APBD digunakan Formula E, karena Formula E bukan olahraga yang disukai rakyat Indonesia. Kalau MotoGP oke lah, banyak pendukungnya.
Formula E siapa pendukungnya? 560 miliar harus dipertanggungjawabkan oleh Anies Baswedan. Dia sedang memakai uang rakyat untuk sesuatu yang melanggar undang-undang. Uang tersebut dipakai, nggak tahu dibagi-bagi, bro. Pelaksanaannya juga nggak ramai. Garing. Itu buktinya banyak. Anies Baswedan itu kalau tidak ketahuan bukan 560 miliar yang akan digelontorkan 2,7 triliun. Keburu ketahuan. Akhirnya nego 560 miliar. Kalau nggak ketahuan 2,7 triliun uang rakyat dihamburkan oleh Anies Baswedan. Kalau kita lihat video barusan, sebetulnya Anies Baswedan ini sedang deg-degan. Bisa jadi dia gagal nyapres. Lah kenapa? Lah jelas dia terlibat. Yang punya konsep Formula E dia, yang menjadi komando dia, ya dia dong yang harus tanggung jawab, tidak hanya anak buah. Yang mengeluarkan uang 560 miliar, dia juga. Masalah tersangka tinggal tunggu waktunya sebetulnya. Mudah-mudahan hukumnya tidak dipolitisir. Jangan sampai maling jadi presiden. Hati-hati, hei rakyat Indonesia, hati-hati Pak Jokowi. Tempatkan hukum di tempatnya, tempatkan politik di tempatnya. Jangan sampai hukum dipolitisasi. Belum lagi Prabowo, pembelian pesawat rongsokan seharga pesawat tempur baru. Ini kan maling, bro. Tapi hukum diam saja. Terus terang, saya itu masalah hukum, masalah korupsi Anies, korupsi Prabowo, di era Pak Jokowi saat ini nggak akan beres. Nggak akan. Karena hukumnya sudah dipolitisasi. Nggak akan beres. Lihat kalau nggak percaya, Anies jangan jadi tersangka, Prabowo nggak jadi tersangka, bebas mereka. Uang rakyat dirampok dengan terang-terangan di depan mata rakyat, nggak akan kena hukum. Mereka bisa nyapres bebas. Makanya saya sangat berharap Ganjar Mahfud lah untuk melakukan revolusi hukum. Di era Jokowi yang lemahnya hukum, hukumnya kayak tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.